saya mulai dari sebuah berita di media, Conversation, September 2023. Ini peristiwa di Jerman, summer 2023, di Santo Paul Church, di gereja Santo Paul. Saat itu, 300 umat Kristiani duduk dengan khusyuk mendengar khotbah agama dari pendeta. Sang pendeta mengutip dalil-dalil agama, mengutip ayat kitab suci, dan dia hubungkan dengan meaning of life di zaman modern. Yang membuat istimewa, pendeta ini bukan pendeta biasa, dia adalah robot artificial intelligence. Segera menjadi berita, betapa sekarang ini robot artificial intelligence sudah merasuk jauh sekali bahkan ke dalam batin kita. Awalnya ia membantu kita dengan data-data, mencari riset-riset, membantu kita menulis, membantu kita melukis. Sekarang AI sudah bisa memberikan khotbah-khotbah agama. Lalu ini juga berita dari Jepang. Ini lebih awal lagi, di Kyoto. Ini di kuil Buddha yang bernama Kodai-ji. Di sana juga umat beragama dari Buddha datang dengan khusyuk. Mereka pun juga bertanya pada biksu satu topik yang mereka alami di dunia modern. Dan sang biksu pun memberikan khotbah-khotbah, dikutip dalil dan prinsip agama Buddha, dan dikutip-kutip juga puisi yang berhubungan dengan agama Buddha, dan kembali dihubungkan pada psikologi manusia modern. Dan biksu itu adalah robot artificial intelligence. Jadi diberi nama biksunya ini adalah Biksu Kanon Mindan. Dan ternyata tidak hanya di agama Kristen, tak hanya di agama Buddha, tapi juga terjadi di Masjid Agung di Arab Saudi. Ada beberapa lokasi di sana, petugas-petugas. Jadi umat yang datang ke sana bisa minta kepada petugas-petugas itu untuk didengarkan kitab suci Quran yang dibacakan dengan syahdu. Juga bisa diminta fasilitasnya untuk dikontakkan kepada ulama-ulama lokal, bahkan jika ada momennya video langsung interaktif. Dan ini bisa dikerjakan dalam 11 bahasa. Dan petugas-petugas itu bukanlah manusia, tapi robot artificial intelligence. Juga terjadi di Vatikan, ini pada bulan Juni 2023, secara resmi gereja menerbitkan buku panduan kode etik setebal 140 halaman mengenai the do and the don'ts. Apa yang boleh dan apa yang tak boleh dikerjakan untuk menggunakan artificial intelligence khotbah mengenai agama Katolik. Di bulan Ramadan ini kita merenung mengenai agama dan kita lihat perkembangan sudah jauh sekali di sana. Di agama Protestan, Islam, Buddha, Katolik. Peran AI, robot dengan artificial intelligence sudah jauh masuk ke batin kita. Karena itulah hal yang wajar jika banyak yang bertanya. Apakah akan datang era, akan datang waktunya peran ulama, pendeta, dan biksu digantikan oleh artificial intelligence. Apakah akan datang situasi di mana robot yang dipadukan dengan artificial intelligence
memiliki pengetahuan agama yang superior jauh melampaui individual, ulama manapun, biksu manapun, dan pendeta manapun. Ada 4 fakta yang dinyatakan. Dan ini fakta sudah terjadi di hadapan kita, bukan lagi dalam film science fiction, sudah ada di samping kita di negara-negara besar itu. Fakta pertama adalah mengenai volume informasi agama. Ini robot artificial intelligence ini, ia bisa memiliki database yang begitu lengkap dan luas sekali. Dimasukkan di sana tak hanya kitab suci dengan seluruh ayatnya, tapi juga konteks sosial lahirnya ayat-ayat kitab suci itu sendiri, juga dimasukkan di sana sejarah doktrin agama dari waktu ke waktu. Dimasukkan juga di sana, di robot AI itu, ceramah-ceramah terbaik yang pernah ada, dan juga puisi-puisi terbaik yang pernah ditulis yang berhubungan dengan agama itu. Lalu semua diolah oleh AI, dan ia bisa keluarkan dalam 40 bahasa. Dengan kemampuan seperti itu, pastilah AI ini melampaui kemampuan individu manapun, baik ia pendeta, ulama, ataupun biksu. Jadi superioritas pada database agama. Kedua juga, soal akses mendapatkan informasi. Ulama ataupun biksu atau pendeta bagaimanapun mereka juga perlu istirahat, perlu tidur. Tapi AI ini bisa melayani 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Sehingga siapapun dia, dimanapun umat itu, ketika jam 2 subuh, yang merasa sepi hatinya, terasing, dan inginkan mendapatkan nasihat-nasihat moral berdasarkan kaidah-kaidah agama, ia bisa membuat aksesnya cepat sekali. Jam 5 subuh, seseorang ingin sholat dan berdoa, ia ingin dicarikan doa yang pas. Dengan kondisi batin saat itu, pun cepat sekali ia bisa mengakses AI itu. Dan ini pastilah tak bisa dia kerjakan kepada ulama, kepada biksu, dan kepada pendeta. Yang ketiga, dan ini juga yang jauh lebih besar lagi, adalah spektrum pemikiran agama. Setelah Nabi wafat pula itu otoritas tunggal yang memahami agama. Sejarah agama kemudian adalah sejarah interpretasi, pertarungan para ulama. Dan kita melihat kemudian spektrum berpikir agama itu berwarna dari yang paling kiri hingga yang paling kanan. Sehingga siapapun ulama yang ditanya, siapapun biksu, pendeta yang ditanya, ia tak terhindari dari bias sebuah mazhab, bias sebuah corak pandang tertentu. Nah, AI bisa diprogram menghindari itu. Kapanpun ia ditanya, ia akan berikan perbandingan dari mazhab-mazhab itu. Perbandingan dari spektrum itu, sehingga yang bertanya pun mendapatkan pandangan yang jauh lebih beragam. Ia pun juga dapat diprogram jika memunculkan dari manapun agamanya, dimunculkan sisi universal dari pesan itu. Itulah sebabnya mengapa Jalaluddin Rumi begitu terkenal di Amerika Serikat. Ini data berita dari BBC, bahwa di Amerika Serikat sejak 5 tahun yang lalu, buku sastra yang paling laku itu adalah buku Jalaluddin Rumi yang sudah wafat 800 tahun yang lalu di Amerika Serikat, di negara yang sentimen Islamnya agak negatif. Tapi mereka menyukai Rumi. Mengapa? Karena Rumi membawa pesan-pesan universal, melampaui batas-batas dan sekat-sekat agama, etnik, dan negara. Universalisasi pesan itulah yang membuat Rumi menjadi terkenal. Dan AI, robot AI itu bisa diprogram, apapun basis agamanya, ia hanya mengeluarkan saja pesan-pesan universal. Itu yang ketiga yang membuat orang merasa AI pada waktunya akan menggantikan mediator para ulama, biksu, dan pendeta. Yang keempat,
Ini juga yang tak kalah hebatnya. Ya. Karena pada waktunya ulama, pada waktunya biksu dan pendeta, ia menua, sakit, dan mati. Tapi robot AI terus bisa di-upgrade dan di-update, tidak mati-mati. Dan makin lama, bahkan pengetahuannya akan makin bertambah. Karena makin banyak lagi data yang bisa ia olah, dan lebih dalam lagi, kedalaman yang bisa ia. Inilah perdebatan yang sekarang ini terjadi di dunia agama. Ketika kita berbuka puasa di sini, tradisi yang terus kita hidup-hidupkan, di ujung sana kita melihat teknologi sudah membawa agama ke level yang berbeda. Lalu pertanyaannya, apakah benar pada waktunya kiai, pendeta, biksu akan diganti perannya oleh AI? Saya sendiri berpandangan bahwa sampai kapanpun ulama, pendeta, dan biksu akan terus hidup. Tapi perannya sebagai pusat informasi tak lagi sebesar dulu, karena sekarang ini telah datang hal yang tak pernah terjadi dalam sejarah, artificial intelligence, yang punya kemampuan tak hanya mengolah data, tapi juga ia bisa menggali renungan-renungan terbaik yang pernah lahir dari satu agama, dan kemudian ia tampilkan secara baru. Ini adalah dunia artificial intelligence. Nah, ketika datang ke sini pun, saya bertanya kepada AI, mohon tampilkan kutipan dari Jalaluddin Rumi untuk saya kutip dan saya baca yang relevan dengan puasa. Keluarlah itu dari AI dan saya bacakan. Ini AI yang memberi ke saya itu. Seperti kecapi yang tak bersuara jika penuh, begitu pula kita. Berpuasalah agar nada-nada ilahi bergema dari lubuk hati. Mudah sekali saya dapat akses ini. AI membantu dalam hitungan detik saja. Nah, ini sekedar renungan yang saya bawa karena bersama-sama kita berpuasa di sini. Dan sekali lagi saya sebagai Ketua Umum Hatu Pena mengucapkan terima kasih banyak kepada para senior, teman-teman yang sudah hadir di sini. Pemilu presiden sudah selesai. Politik selama ini membelah kita. Semoga puisi menyatukan kita kembali. Selamat berpuasa dan selamat berpuisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.